Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 142 sampai dengan 151 tentang sekitar pemindahan kiblat. Penjelasan masing-masing ayat adalah sebagai berikut. Ayat 142 sampai dengan 145, penjelasan mengenai pemindahan arah kiblat dan cara menyikapi permasalahan tersebut. Penjelasan bahwa umat Muhammad SAW merupakan umat yang pertama mengetahui kebenaran dan merupakan umat pertengahan yang akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ayat 146 sampai dengan 147, orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran mengenai sifat Rasulullah SAW. Ayat 148 sampai dengan 150 tentang kewajiban menghadap Ka'bah ketika salat dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ayat 151 tentang tugas Nabi Muhammad SAW. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, Muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Setelah pada ayat yang lalu diceritakan perilaku kaum Yahudi secara umum, pada ayat ini, Allah menjelaskan sikap mereka dan juga orang musyrik terkait persoalan khusus, yaitu pengalihan kiblat salat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Mekah. Pada saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau dan para sahabatnya selama 16-17 bulan melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Pada Rajab tahun kedua Hijriah, Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap ke Masjidil Haram di Mekah. Tentang hal ini, Allah berfirman sebagai berikut. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia, yakni sebagian orang Yahudi dan kelompok lain, akan mengolok-olok Nabi dan kaum mukmin dengan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yakni kaum Muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Pemberitahuan awal ini dilakukan agar Nabi dan orang-orang Islam tidak kaget jika hal itu terjadi. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab mereka. Katakanlah, wahai Rasul, milik Allah lah timur dan barat. Allah berhak untuk menyuruh hambanya menghadap ke arah mana saja, apakah ke arah timur atau barat, karena semua arah adalah milik Allah. Mereka yang beriman dengan benar akan mengikuti seluruh perintah Allah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Allah yang paling mengetahui siapa yang pantas untuk mendapat petunjuk itu. Orang-orang lemah akal yang dipalingkan oleh kehendak hawa nafsu dari upaya berpikir dan merenung, dari kalangan pengikut agama Yahudi, Nasrani, dan orang-orang munafik, niscaya akan mengingkari beralihnya kiblat orang-orang beriman dari Baitul Maqdis sebagai kiblat paling benar dalam anggapan mereka ke arah kiblat yang baru, yaitu Ka'bah. Oleh karena itu, katakan pada mereka, wahai Nabi, sesungguhnya seluruh arah mata angin itu adalah milik Allah. Tidak ada nilai keutamaan yang melebihkan antara satu arah atas arah yang lain. Allah yang menentukan arah mana yang akan dijadikan kiblat untuk salat. Dengan kehendaknya, Dia memberi petunjuk kepada suatu umat menuju jalan yang lurus. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya,
melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Jika Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat yang paling utama karena dibangun oleh bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, maka demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, yaitu umat terbaik yang pernah ada di bumi ini. Umat yang terbaik sangatlah pantas menjadi saksi. Tujuannya adalah agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, yaitu ketika nanti pada hari kiamat, jika ada dari mereka yang mengingkari bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan pesan-pesan Allah atau adanya penyimpangan pada ajaran mereka. Di samping itu, juga agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, yaitu dengan memberikan petunjuk dan arahan-arahannya ketika masih hidup, serta jalan kehidupannya, juga petunjuknya ketika sudah meninggal. Allah kemudian menjelaskan tujuan pengalihan kiblat, yaitu menguji keimanan seseorang. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Bagi mereka yang tetap istiqamah dengan keimanannya, mereka akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam pengalihan kiblat atau lainnya. Sebaliknya, bagi yang lain, mereka akan menolak dan enggan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ihwal pemindahan kiblat memang mengundang persoalan bagi sebagian kelompok. Oleh karena itu, pemindahan kiblat ini sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Sebagian kelompok menganggap persoalan kiblat adalah termasuk ajaran yang sudah baku, tidak bisa diubah lagi, seperti halnya tauhid. Namun sebagian lagi, yakni orang-orang yang istiqamah dalam beriman, menganggap bahwa persoalan ini termasuk kebijakan Allah yang bisa saja berubah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Atas dasar kehendak kami memberi kalian petunjuk menuju jalan yang paling lurus. Kami menjadikan kalian umat menengah, umat pilihan. Kami merestui agama yang kalian anut dan amal saleh yang kalian lakukan, sehingga kalian akan menjadi pengikrar ajaran-ajaran yang benar dari syariat-syariat sebelum kalian. Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya sesudah ia mati. Adapun maksud kami menetapkan Baitul Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk menguji orang-orang muslim agar kami membedakan siapa yang tunduk dan menerima perintah kami dengan sukarela, dan siapa yang dikuasai oleh sikap fanatis pada bangsa Arab dan peninggalan Ibrahim, sehingga mereka menyalahi perintah Allah dan tergelincir dari jalan yang lurus. Sebenarnya perintah menghadap Baitul Maqdis, yang merupakan salah satu dari rukun iman, adalah pekerjaan yang berat, kecuali bagi orang yang mendapat izin Allah. Maka barang siapa yang menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis saat diperintahkan, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan ibadahnya sebagai wujud belas kasih dan rahmat-Nya. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sebelum arah kiblat dipindahkan kembali ke Ka'bah, Nabi sering menengadahkan wajahnya ke arah langit. Nabi sangat berharap agar Allah segera memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka turunlah ayat ini.
Kami melihat wajahmu, wahai Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Kami maha mengerti tentang keinginanmu. Oleh karena itu, akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, wahai pengikut Nabi Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dengan pemindahan ini, Baitul Maqdis sudah tidak lagi menjadi kiblat salat yang sah. Orang Yahudi dan Nasrani tahu benar akan hal ini, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Hal itu mereka ketahui dari kitab-kitab suci mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah pasti akan mencatat semua langkah perbuatan mereka yang melawan ketentuannya. Sungguh kami mengetahui bagaimana kamu, Muhammad, menengadahkan wajahmu ke langit, mengharap turunnya wahyu, berisi perintah, pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah yang kau cintai, kiblat Ibrahim, penghulu para nabi, bapak bangsa Yahudi dan Arab, kiblat tempat terletak makom Ibrahim. Sehingga dengan demikian, Ka'bah merupakan kiblat yang menyatukan, meskipun menyalahi kiblat orang-orang Yahudi. Kini kami telah mengabulkan permohonanmu, maka palingkanlah wajahmu dan semua orang yang beriman dalam sholat ke arah Al-Masjid Al-Haram dimanapun kalian berada. Ahli kitab yang mengingkari perpindahan kiblatmu dari Baitul Maqdis benar-benar mengetahui dari kitab suci mereka bahwa kalian adalah orang-orang yang semestinya berkiblat ke arah Ka'bah. Bagaimana mereka mengetahui pula bahwa syariat Allah telah menetapkan kiblat tertentu bagi suatu agama secara khusus. Inilah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Mereka itu tidak bermaksud selain menyebarkan fitnah dan membuat kalian ragu akan kebenaran Islam. Akan tetapi Allah tidak lalai dan akan memberikan balasan bagi perbuatan mereka. Dan walaupun engkau, Muhammad, memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Walaupun orang-orang ahli kitab mengetahui tentang kebenaran pemindahan kiblat, mereka tetap tidak menerima kenyataan tersebut karena kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad. Dan walaupun engkau, Nabi Muhammad, memberikan semua ayat, yakni keterangan, kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ahli kitab terus bertahan pada kiblat masing-masing. Orang Yahudi bertahan dengan Baitul Maqdis, dan orang Nasrani bertahan ke arah terbitnya matahari. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Allah memperingatkan Rasulullah agar tidak mengikuti keinginan mereka. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Bukannya keingkaran ahli kitab atas apa yang kalian lakukan atas perintah Allah itu oleh sebab alasan yang meragukan, tapi karena mereka itu membangkang dan keras kepala. Maka meskipun kamu mendatangkan kepada mereka semua bukti yang meyakinkan bahwa kiblatmu itu yang benar, sekali-kali mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Orang-orang Yahudi itu sangat tamak, berharap agar kamu kembali menghadap kiblat mereka dan menjadikannya syarat bagi keislaman mereka. Jika demikian halnya, harapan mereka itu hanyalah angan-angan kosong saja, karena engkau tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Demikian pula halnya ahli kitab, masing-masing bersikeras mempertahankan kiblatnya. Orang-orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblat orang Yahudi, dan sebaliknya, orang-orang Yahudi tidak akan mau mengikuti kiblat orang-orang Nasrani. Masing-masing menganggap bahwa golongan lain tidak benar. Maka, berpegang teguhlah pada kiblatmu, Muhammad, dan jangan mengikuti kehendak hawa nafsu mereka.
Barang siapa yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka setelah mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu, maka ia benar-benar termasuk golongan yang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Allah menjelaskan bahwa pengetahuan orang Yahudi dan Nasrani tentang benarnya kenabian Nabi Muhammad terang benderang. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, yakni Nabi Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, bahkan lebih dari itu, karena anak mereka bisa jadi berasal dari hubungan dengan orang lain. Kemudian Allah membuka sifat buruk mereka yang suka menyembunyikan kebenaran hanya untuk kepentingan duniawi. Sesungguhnya, sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Inilah yang menjadikan mereka dibenci Allah, yaitu mengetahui kebenaran tetapi mengingkarinya secara sengaja. Pada hakikatnya, ahli kitab itu mengetahui bahwa soal perpindahan kiblat itu benar. Mereka menerimamu Muhammad sebagai nabi yang sifat-sifatmu termaktub dalam kitab suci mereka, dan di antara sifat-sifat itu adalah bahwa engkau berkiblat ke Ka'bah. Pengetahuan mereka akan kenabian dan kiblatmu itu begitu jelas, sebagaimana mereka kenal anak sendiri. Akan tetapi sebagian kalangan dari mereka menutup-nutupi kebenaran ini, mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri dan sikap fanatis palsu demi mempertahankan agama dan kedudukan mereka sehingga kalian tersesat. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Untuk memantapkan hati orang-orang yang baru masuk Islam dan umat Nabi Muhammad di masa mendatang tentang kebenaran ajarannya, Allah menegaskan bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Sesungguhnya, kebenaran itu adalah yang berasal dari Allah, bukan yang justru menyesatkan ahli kitab. Maka yakinlah akan kebenaran itu, dan jangan bimbang ataupun ragu. Persoalan kiblat adalah sebagian dari kebenaran, maka laksanakan terus perintah itu, dan jangan hiraukan orang-orang yang menentang. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Tidak ada kelebihan satu kiblat atas lainnya, karena yang terpenting dalam beragama adalah kepatuhan kepada Allah dan berbuat kebaikan terhadap orang lain. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Terhadap semua itu, Allah akan memberikan perhitungan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahwasanya kiblat yang aku perintahkan dirimu Muhammad untuk beralih kepadanya, Ka'bah, bukan hanya untukmu saja, tetapi juga kiblat umatmu. Demikianlah bahwa tiap umat memiliki kiblat, tempat mereka menghadap dalam salat sesuai syariat masing-masing. Dalam hal ini, Tuhan tidak bermaksud melebihkan satu umat atas umat yang lain, karena kelebihan itu sesungguhnya terletak pada kadar ketaatan dan kebajikan. Maka berlomba-lomba dan bersainglah dalam mengejar berbagai kebaikan, dan Allah akan membalas perbuatan baik kalian. Allah akan mengumpulkan kalian semua dimanapun berada, dan tidak akan ada seorang pun yang luput dari perhitungannya. Di tangannya lah kekuasaan untuk mematikan, menghidupkan, membangkitkan manusia,
dan mengumpulkannya di hari kiamat. Dan dari manapun engkau, Muhammad, keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya, itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah mengulangi lagi perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Dan dari manapun engkau keluar, wahai Nabi Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Pengulangan ini penting karena peralihan kiblat merupakan peristiwa nasakh atau penghapusan hukum yang pertama kali terjadi dalam Islam. Dengan diulang, maka hal ini akan tertanam dalam hati kaum mukmin sehingga mereka tidak terpengaruh oleh hasutan orang Yahudi yang tidak rela kiblat mereka ditinggalkan. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dimanapun kamu berada, tak kala kamu sedang menetap atau sedang dalam perjalanan. Sesungguhnya yang demikian itu sebagai suatu kebenaran yang selaras dengan hikmah Tuhanmu yang penyantun. Maka bersegeralah kamu dan umatmu melaksanakan perintah itu. Kelak Allah akan memberi kalian balasan yang baik. Dan Allah Maha Tahu perbuatan kalian, dan tidak satu pun luput dari pengetahuannya. Dan dari manapun engkau, Muhammad, keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Dan dari manapun engkau keluar, wahai Nabi Muhammad, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, wahai umat Islam, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Demikianlah Allah mengalihkan kiblat agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, agar orang Yahudi tidak bisa lagi berkata, mengapa Muhammad menghadap Baitul Maqdis, padahal disebutkan dalam kitab-kitab kami bahwa dia menghadap Ka'bah. Dan agar orang musyrik tidak bisa lagi berkata, mengapa Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dan meninggalkan Ka'bah yang dibangun oleh kakeknya sendiri. Dengan pengalihan ini, maka ucapan-ucapan itu terjawab, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Mereka akan terus mendebat Nabi dan berkata, Muhammad menghadap Ka'bah karena mencintai agama kaumnya dan tanah airnya. Terkait sikap orang-orang tersebut, Allah berkata kepada Nabi dan para sahabatnya, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Pengalihan kiblat ke Ka'bah adalah kenikmatan yang besar, karena umat Islam mempunyai kiblat sendiri sampai akhir zaman. Dan dengan demikian, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Pegang teguhlah perintah Allah dalam persoalan kiblat. Bersegeralah engkau dan umatmu memenuhi suruhan itu. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dari tempat perjalananmu dan di bumi manapun kalian berpijak. Yang demikian itu agar memutuskan argumentasi mereka yang menentang dan memperdebatkan. Seandainya engkau tidak menaati perintah peralihan kiblat ini, niscaya orang-orang Yahudi akan berkata, bagaimana mungkin Muhammad bersembahyang menghadap Baitul Maqdis, padahal di antara sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab kami bahwa ia berkiblat ke Ka'bah. Sementara orang-orang musyrik berkata, bagaimana Muhammad mengaku sebagai pengikut agama Ibrahim, sementara ia menyalahi kiblatnya. Kenyataannya adalah bahwa orang-orang zalim yang menyimpang dari kebenaran tidak akan pernah menghentikan perdebatan dan menyadari kesesatan mereka. Bahkan mereka berkata, sungguh bahwa peralihan kiblat ke arah Ka'bah itu semata-mata didorong oleh kecondongan pada agama leluhur dan cinta negeri sendiri. Jangan kau hiraukan mereka, sebab hujatan-hujatan mereka itu tidak akan mendatangkan mudarat bagimu. Takutlah pada kami, dan jangan kalian melanggar perintah, karena dengan perintah ini
kami bermaksud menyempurnakan nikmat kami pada kalian. Penentuan Ka'bah sebagai kiblat kalian akan lebih memantapkan dan mendekatkan diri kalian pada petunjuk kami. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Sebagaimana pengalihan kiblat, pengutusan seorang nabi dari bangsa Arab juga merupakan suatu kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar itu adalah sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad dari kalangan kamu. Di antara tugasnya adalah membacakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, yang menjelaskan perkara yang hak dan yang batil, atau tanda-tanda kebesaran Allah, kenabian Nabi Muhammad, dan adanya hari kebangkitan. Rasul itu juga kami tugasi untuk menyucikan kamu dari kemusyrikan, kemaksiatan, dan akhlak yang tercela. Dia juga mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui, yaitu segala pengetahuan yang terkait dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Al-Quran juga menuturkan kisah para nabi terdahulu. Hal ini tidak mungkin didapat kecuali melalui wahyu. Menyampaikan perintah yang kami tujukan pada orang-orang yang beriman untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat salat adalah di antara tujuan kami mengutus Rasul. Ia akan membacakan kepada kalian nikmat yang telah kami sempurnakan dengan karunia turunnya Al-Quran, menyucikan jiwa kalian dari noda-noda kemusyrikan, kerendahan moral dan tradisi, mengajak kalian berdialog secara ilmiah tentang kandungan Al-Quran, ilmu pengetahuan yang berguna, serta mengajarkan pada kalian segala yang tidak kalian ketahui. Sebelum itu, kalian semua berada dalam jurang kebodohan dan kesesatan yang membutakan.